Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi hukum perusahaan ya, bagaimana yang sudah kita bahas pengantarnya pada pekan yang lalu. Setelah menjelaskan materi bentuk-bentuk perusahaan negara, kita sekarang masuk ke materi bentuk badan usaha. Ya. Ada 7 yang ada di ini kita lihat jadi ada 7 macam jenis badan usaha. 4 diantaranya tidak berbadan hukum, kemudian 3 diantaranya berbadan hukum. Ya. Yang dimaksud 3 itu adalah PT, yayasan, dan koperasi. Hari ini akan saya jelaskan yang poin 1 sampai dengan poin 4 ya. Nah, materi ini kalau selesai sudah pertanda kita sudah bisa meet. Ya. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan meet untuk bisnis. Saya mulai dulu dari bentuk yang paling sederhana dari sebuah perusahaan yang disebut dengan usaha dagang atau usaha perseorangan. Ya. Nah, jadi usaha dagang atau usaha perseorangan ini adalah perusahaan juga yang bentuknya paling sederhana. Ya. Saking sederhananya, pendiriannya juga cukup dilakukan dengan niat saja tanpa harus membuat akta pendirian, ya, tanpa harus ke notaris dan segala macam. Dan ini adalah perusahaan yang paling mudah didirikan. Nah, pengertian dari usaha dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja, tidak memerlukan partner. Kalaupun ada, biasanya kedudukan itu hanya sebagai pembantu atau orang yang dipekerjakan ya, dan diberi honor atau gaji. Tapi yang jelas bahwa pemiliknya ini hanya satu orang saja. Disitulah letak sederhananya karena cukup dan mampu dijalankan oleh satu orang saja. Seperti usaha-usaha kelontong ya, jualan-jualan kecil-kecilan yang kita biasa sebut dengan usaha kecil ya, usaha kecil dan menengah ya, UKM. Nah, bagaimana ciri perusahaan ini? Yang pertama, jumlah pengusahanya hanya satu orang saja, modalnya dimiliki juga satu orang, yang membantu biasanya berkedudukan sebagai pekerja, diberi upah atau honor atau gaji. Kemudian izinnya pun tidak terlalu susah karena biasanya kalaupun ada izin itu cukup dengan izin dari kelurahan ya. Nah, jadi tidak perlu mengurus izin dari yang lain seperti perusahaan yang besar seperti PT harus dapat izin dari Menteri Kehakiman dan seterusnya. Kalau ini tidak perlu. Bahkan sebenarnya kalau usahanya dilakukan di dalam pekarangan rumahnya, ya, biar izin dari kelurahan pun tidak diperlukan karena ini sangat sederhana. Kecuali kalau usahanya dijalankan di luar ya, di jalan umum, harus izin dari pihak yang berwenang ya, menggunakan tempat dan lain-lain. Kemudian tidak perlu dibuatkan akta pendirian, jadi tidak menggunakan akta pendirian seperti layaknya perseroan terbatas. Nah, bentuknya juga sangat sederhana ya, tidak dikenal adanya pemisahan harta. Ini yang penting sebenarnya. Jadi harta milik dari pihak yang menjalankan usaha dagang itu bercampur dengan harta pribadi, jadi dia di dompet yang sama. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, ya orangnya juga ikut bangkrut. Kemudian apa keuntungan dari perusahaan dagang? Nah, ini banyak ya. Pertama, organisasinya mudah, bahkan tidak perlu struktur organisasi karena semua dirangkap oleh satu orang. Yang kedua, adanya kebebasan bergerak ya. Jadi mereka sangat luas ya, tidak terlalu terikat dengan orang lain sehingga apapun yang diinginkan oleh si pemilik perusahaan, ya, itulah yang bisa dilakukan.
Nah, yang ketiga adalah seluruh keuntungan sudah jelas tidak dibagi ke siapa saja karena pemiliknya cuma satu orang. Pajak yang rendah, bahkan biasanya omset yang kecil justru tidak dikenakan pajak sama sekali. Ya. Pajak biasanya dikenakan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kategori besar ya, yang omsetnya kadang sudah ratusan juta. Ya. Kemudian kebocoran rahasia perusahaan sangat kecil. Ini memang keuntungannya kenapa? Karena ya, satu orang saja yang tahu perusahaan. Ongkos organisasinya murah ya juga karena perusahaannya kecil dan tidak besar ya, hanya dikelola oleh satu orang saja. Nah, kemudian yang ketujuh biasanya yang dimaksud di sini adalah dorongan perseorangan yang kuat ini adalah semangat wirausaha. Gitu. Biasanya awal-awalnya dengan semangat ini orang menjalankan bisnis sehingga dia bisa bertahan, kemudian pelan-pelan menjadi besar dan akhirnya sukses menjadi pengusaha yang mendatangkan keuntungan yang lumayan. Kemudian yang kedelapan, mudah beralih ke jenis usaha lain karena itu tadi uang lingkupnya tidak terlalu besar sehingga dengan mudah dia bisa berpindah jenis usaha ya yang tadinya mungkin warung makan berganti menjadi tukang cukur, besoknya berganti lagi menjadi itu karena mudahnya ya sangat sederhana bentuknya. Nah, kemudian kelemahannya ada tiga. Pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Artinya kalau perusahaan punya utang, utangnya melampaui harta modal dari usaha dagang, maka secara pribadi ya, dia juga bertanggung jawab ya, membayar kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, besarnya perusahaan terbatas, sejangkauan tangan dari pemiliknya. Selain itu, ya untuk memperluas usaha yang nggak bisa lagi. Kemudian kontinuitasnya tidak terjamin karena kalau hanya satu orang yang memiliki, ya tergantung orang bilang moodnya dari si pemiliknya. Kalau dia lagi rajin, maka usahanya bisa berkembang. Tapi kalau malas, ya malas juga. Artinya bisa bubar perusahaannya. Tergantung semangat dari si pemilik usaha. Kemudian statusnya di mata hukum sebenarnya usaha dagang itu disamakan dengan pemiliknya. Tidak ada pemisahan kekayaan. Seperti yang saya bilang tadi, perbuatan hukum yang dilakukan usaha dagang itu juga adalah perbuatan hukum pemiliknya. Jika dia bangkrut, maka pemiliknya juga bangkrut. Kenapa? Karena sumber keuangan dari usaha dagang itu sepenuhnya bersumber dari kekayaan pemiliknya. Nah, kemudian bagaimana mendirikannya? Di sini tidak memerlukan akta notaris sama sekali seperti layaknya PT. Ya cukup dengan niat saja dan niat itu dilaksanakan dan mendapatkan izin kalau misalnya dia menjual usahanya di daerah umum di mana di situ ya, ada kewajiban membayar retribusi dan lain-lain ya. Nah, maka itu saja yang disiapkan sehingga usaha dagang ini bisa dilaksanakan dengan cepat ya, untuk dijalankan sebagai badan usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persekutuan. Ya. Jadi persekutuan ini sebenarnya kalau tadi usaha dagang itu dijalankan satu orang, kalau ini beberapa orang bersama-sama memasukkan modal, kemudian modal itu dipakai untuk menjalankan usaha. Ya. Jadi pemiliknya lebih dari satu orang, makanya disebut persekutuan. Kadang juga disebut perseroan, kadang perkongsian, kadang juga kompanyon. Nah, dalam bahasa Belanda disebut dengan sila matchap, ya. Persekutuan dalam bahasa Indonesia. Jadi apa arti dari persekutuan ini? Sebenarnya adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat dirinya untuk memasukkan modal ke dalam matchap dengan maksud untuk membagi keuntungan. Jadi, targetnya memang adalah untuk mendapatkan laba dari usaha mereka. Walaupun laba ini juga tidak selalu
bisa dijamin ya bisa saja rugi, tapi tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, dan keuntungan itulah yang dibagikan kepada seluruh sekutu atau anggotanya. Nah, apa yang menjadi unsur mazhab di sini ada beberapa. Pertama, bertindak secara terang-terangan, ya, artinya orang tahu bahwa itu apa yang dilakukan. Kemudian bersifat kebendaan, biasanya ada objek yang menjadi sarana kegiatan mereka, apakah menjual barang atau apa, mencari keuntungan, laba, kemudian nanti keuntungan itu dibagi kepada anggotanya. Kerjasamanya tidak harus nampak nyata keluar ya, artinya orang tidak perlu tahu siapa yang di belakang layar yang terlibat sekutunya, biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang berhubungan dengan pihak ketiga ya. Nah, kemudian yang kelima itu maksudnya adalah tidak boleh bertentangan dengan kegiatannya dengan norma-norma yang berlaku umum. Jadi harus yang sesuai aturan, ya. Tidak bisnisnya bukan bisnis yang objeknya dilarang ya. Kemudian yang terakhir untuk kepentingan bersama seluruh anggota-anggotanya. Jadi nanti modalnya keuntungannya dibagi sesuai dengan partisipasi dari setiap sekutu, atau mungkin bisa juga dibagi rata kalau modalnya yang disetor juga seimbang dengan sekutu yang lain. Nah, apa yang diatur biasanya dalam mendirikan mazhab yang perlu jadi poin penting adalah pertama berapa modal yang dimasukkan. Nah, modal ini akan menentukan nanti berapa bagi-baginya. Ya. Kalau modalnya sama semua berarti dibagi rata selesai. Tapi kalau modalnya berbeda, maka dibagi berdasarkan persentase setoran modal. Siapa yang setorannya tinggi, kalau untungnya banyak ya dia dapat banyak juga. Kalau untung, kalau rugi malah sebaliknya dia juga menanggung paling besar sesuai dengan setorannya. Kemudian yang kedua adalah cara kerjanya. Jadi mekanisme kerjanya ya tentunya dituangkan dalam job description, siapa yang bertugas siapa, masing-masing membagi jobnya masing-masing. Ya, tergantung jenis pekerjaan yang mau dijalankan. Kemudian tujuan kerjasama yang disepakati. Apa tujuannya? Apakah itu bersifat sosial atau murni bisnis? Murni bisnis ya labanya nanti dibagi kepada seluruh. Kemudian pembagian keuntungan. Ini tadi ada dua macam kalau pembagian keuntungan ya. Kalau modalnya sama ya dibagi rata. Kalau modalnya berbeda maka pembagiannya dilakukan dengan cara dihitung berapa proporsi persentase setoran modal, itu juga yang menjadi proporsi persentase pembagian keuntungan. Kemudian berapa lama persekutuan ini dijalankan? Ini poin-poin yang harus jelas, apakah dijalankan seterusnya, atau mungkin 1 tahun saja dan nanti dipertimbangkan kembali. Tergantung kesepakatan yang dibuat oleh mereka yang bersama-sama menjalankan mazhab. Kemudian pembubarannya pertama lewat waktu yang telah disepakati. Ini sudah jelas ya, kalau disepakati 1 tahun ya sudah 1 tahun saja. Yang kedua bisa karena musnahnya barang dalam keadaan memaksa terjadi musibah sehingga perusahaan tidak bisa dilanjutkan disebabkan karena terjadi bencana misalnya. Atas kehendak semata-mata dari satu orang atau lebih ya. Nah, ini juga kelemahan dari mazhab. Satu orang meninggal atau tiba-tiba keluar dari sekutunya, maka dengan sendirinya mazhab itu bubar. Nah, bagaimana kalau yang lain masih tetap mau jalan, ya bikin sepakat lagi seperti dari awal. Karena sebenarnya mazhab ini juga masih sangat sederhana, ya. Belum memerlukan izin dan segala macam, pakai akad pendirian juga tidak. Jadi bahkan dengan niat saja sudah bisa dijalankan seperti layaknya usaha dagang. Ya. Jadi dia juga. Nah, cuma itu saja kelemahannya ketika salah seorang anggota meninggal atau ditaruh di bawah perwalian, dinyatakan pilot, ya. Dengan sendirinya dia juga bubarnya. Nah, itu kelemahan, termasuk kelemahan juga sih karena gampang bubarnya gitu. Kemudian kita pindah ke yang lain. Ya. Jadi sebenarnya di dalam
pembagian hukum atau badan usaha ini, Matchap, firma, dan CV itu masuk kategori partnership, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini permitraan. Jadi perusahaan yang di dalamnya terlibat lebih dari satu orang. Ya. Nah, cuma nanti di dalam penjelasannya beda-beda, ya. Kita akan lihat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Matchap. Sekarang kita pindah ke firma. Ya. Nah, firma ini biasa disebut dengan istilah firm, itu dari kata firm yang artinya nama bersama. Makanya sering di dalam firma itu nama firma menggunakan singkatan dari nama-nama pendirinya, ya, sebagai nama firma. Apa itu firma? Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama anggotanya dan bertanggung jawab secara langsung dan sendiri-sendiri. Ya, kemudian di dalam firma sebenarnya apa yang tadi kita bahas di Matchap juga berlaku dalam firma. Cuma nanti sedikit agak berbeda, ya. Setiap sekutu berhak melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama firma. Kemudian tindakan salah seorang sekutu firma mengikat sekutu yang lain. Maksudnya kalau ada salah seorang sekutu yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan itu juga dirasakan oleh sekutu yang lain. Kalau ada yang mendatangkan kerugian, maka kerugian itu juga menjadi beban bagi sekutu yang lain. Inilah yang disebut berlaku tanggung jawab, tanggung menanggung. Satu yang berbuat sama-sama bertanggung jawab. Kemudian firma juga sama dengan Matchap tidak dikenal pemisahan harta. Artinya harta pribadi sekutunya itu bisa menjadi jaminan kalau firma punya utang dan modalnya tidak cukup untuk membayar utang. Berarti harta pribadi sekutunya bisa dijadikan sebagai pembayar utang, ya. Itu resiko dan kelemahannya juga sebenarnya. Sama dengan usaha dagang. Nah, yang kedua juga perbedaannya dengan usaha dagang, kalau firma itu dalam prakteknya didirikan dengan akta autentik, berarti dibuat di hadapan notaris. Ya. Setelah itu akta pendiriannya diumumkan, ya, didaftarkan aktanya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Ini dulu, ya, kalau sekarang dia bukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri lagi, tetapi didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang menangani masalah usaha. Setelah itu diumumkan dalam berita negara. Nah, sejak diumumkannya maka perusahaan firma ini sudah dinyatakan resmi dan sah, gitu, ya. Di mana akta pendiriannya memuat nama, pekerjaan, tempat tinggal sekutu, dan hal lain yang penting karena akta pendirian inilah yang menjadi syarat utama untuk mendaftarkan dia dalam berita negara tadi. Sekaligus sebagai informasi resmi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui keadaan status dari firma tersebut. Ya. Ini bisa diakses oleh pihak ketiga. Nah, bagaimana di dalam melaksanakan firma itu? Pertama tadi tanggung jawabnya adalah tanggung-menanggung, saling percaya di mana satu yang berbuat, yang lain ikut bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini tidak perlu ada kuasa khusus, ya, karena setiap sekutu dianggap kedudukannya sama. Yang ketiga, firma adalah bukan badan hukum. Kenapa? Karena syarat badan hukum belum terpenuhi. Contohnya masih menyatu antara harta pribadi dengan harta milik firma. Nah, berarti tidak dikenal adanya pemisahan harta. Ya. Beda dengan PT, yayasan, dan koperasi karena harta perusahaan tidak boleh dicampurkan dengan harta pribadi pengurus-pengurusnya. Kemudian memiliki harta kekayaan dapat ditagih, didirikan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan atau konsensus. Kemudian harus dengan akta autentik di hadapan notaris, pendiriannya, dan didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan terakhir diumumkan dalam berita negara. Jadi tahapannya itu begitu. Dibuat dulu di notaris, kemudian setelah jadi akta pendiriannya, barulah didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan terakhir diumumkan dalam berita negara. Jadi
Berita negara ini adalah semacam lembaran resmi yang diumumkan untuk memberikan pengesahan kepada perusahaan yang telah didaftarkan. Nah, kemudian pembagian keuntungan tentunya juga tergantung dari besar kecilnya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Ya. Nah, itu. Kemudian apa kelemahan firma? Pertama, seluruh harta pribadi sekutunya dipertaruhkan kalau perusahaan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, kelangsungan hidup firma tidak dapat terjamin, sama dengan macet ya, kalau salah satu sekutunya keluar, maka firma bubar. Nah, karena sifatnya pribadi, maka firma tidak dapat dialihkan ke orang lain. Jadi meskipun ada yang meninggal dan menginginkan anaknya menggantikan posisinya, itu tetap tidak dibolehkan. Nah, bagaimana kalau si pihak lain yang tersisa masih tetap mau menjalankan firma, ya bikin lagi dari awal. Ya, bikin lagi dari awal, membuat kesepakatan, didaftarkan, diumumkan, lalu kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana hubungan antar sekutu di dalam firma ini internal, hubungan internal. Di situ ditentukan bahwa semua sekutu punya hak yang sama ya, bisa memutuskan dan menetapkan siapa nanti yang ditunjuk sebagai pengurus. Artinya kalau di PT itu namanya direksinya gitu, direkturnya dan seterusnya. Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukaan firma. Semua sekutu memberikan persetujuan jika firma bermaksud menambah sekutu baru. Kemudian penggantian kedudukan firma sekutunya boleh saja dilakukan asal telah diatur dalam akta pendirian. Kalau tidak berarti pengurus itu bisa menjabat seumur hidup perseroan ya ini ya. Kalau sampaikan. Jadi kalau diatur bahwa setiap 2 tahun atau setiap 1 tahun dilakukan penggantian pengurus, itu boleh saja seperti itu. Kemudian yang terakhir, seorang sekutu firma dapat menggugat firmanya sendiri bila ia berkedudukan sebagai kreditur firma dan pembunuhannya disediakan dari kas firma. Nah ini sebenarnya bisa saja terjadi, di mana kalau firma punya utang dan dia tidak mampu membayar pada pihak ketiga, mungkin saja ada sekutunya yang menawarkan meminjamkan uang kepada firma. Dengan syarat firma harus mengembalikan. Tapi ketika tiba waktunya tidak bisa dikembalikan, maka si yang meminjamkan bisa menggugat firmanya sendiri. Dan nanti pengadilan akan memutuskan bahwa seluruh sekutu bertanggung jawab terhadap utang tersebut, termasuk kepada yang meminjamkan, karena dia juga sekutunya. Jadi di situ poinnya sebenarnya. Jadi dia juga ikut membayar utang kepada dirinya sendiri. Ya. Ini yang dimaksud dengan seorang sekutu dapat mengurus firmanya sendiri bila ia berkedudukan sebagai kreditur. Jadi dia seolah-olah keluar dulu, meminjamkan uangnya kepada firma, dan ketika itu terjadi dia juga merangkap selain dia sekutu, dia juga kreditur firma. Orang yang meminjamkan uang kepada firma. Kemudian bagaimana hubungan firma dengan pihak ketiga? Yang ini. Kalau tadi antar sekutu, kalau ini dengan pihak di luar firma. Yang pertama, sekutu yang telah keluar dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar adanya pekerjaan yang belum dibereskan pembayarannya. Maksudnya kalau firma sudah bubar, kalau masih ada bengkali ya tetap masih bisa dituntut ya, sepanjang memang itu hak orang yang tidak ditunaikan. Itu ya. Jadi yang kedua, sekutu berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga bagi kepentingan firma kecuali kalau ia dikeluarkan dari wewenang tersebut. Nah, jadi misalnya disepakati bahwa ditunjuk siapa pengurusnya ya. Ada anggota, ada pengurus. Jadi pengurus ini kan mewakili anggota dalam urusan-urusan dengan pihak ketiga. Nah, bisa saja si anggota biasa ini tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan pengurusan karena dia sudah berstatus sebagai anggota biasa gitu ya. Jadi cukup oleh yang diberi wewenang saja. Nah, itu biasanya dituangkan dalam akta pendiriannya, penjelasannya itu ya. Kemudian yang ketiga, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi
atas semua perikatan firma meskipun dibuat oleh sekutu lain. Jadi tadi ini yang saya maksud. Si A yang mendatangkan kerugian bagi firma, tapi B, C, D sebagai sekutu lain juga ikut bersama-sama membayar utang itu. Ini yang disebut tanggung-menanggung. Kalau untung dibagi bersama, rugi ditanggung baru bersama. Terakhir, bila ada seorang sekutu menolak penagihan dari pihak ketiga, maka dengan alasan firma tidak punya akta pendirian, maka pihak ketiga bisa menuntut dengan membuktikan segala macam alat bukti, termasuk kop suratnya, stempelnya, sehingga pengurus firma tidak bisa menolak. Ya. Kalau itu terbukti, maka dia harus membayar ganti rugi yang ditimbulkannya kepada pihak ketiga. Kemudian firma juga bukan badan hukum. Kenapa? Karena masih adanya penggabungan harta tadi. Jadi itu juga menjadi syarat badan hukum. Ketika harta pribadi dan harta firma masih bercampur, maka dia tidak bisa memenuhi syarat sebagai badan hukum. Karena di sini dikatakan tidak dikenal adanya pemisahan harta. Ya, itu tadi karena kalau firma rugi dan ruginya melampaui modalnya firma, maka sisanya rugi itu diambil dari harta pribadi seluruh sekutunya. Ya. Nah, kalau firma tidak diumumkan, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa dalam pendirian itu terakhir harus diumumkan dalam berita negara. Maka pihak ketiga akan menganggap firma sama dengan mazhab atau persekutuan biasa. Kemudian pendiriannya untuk waktu yang tidak terbatas, dan yang terakhir seolah-olah tidak ada sekutu yang dikecualikan. Ya. Semua bersama-sama bertanda tangan berhak untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga, ya, yang dirugikan tentunya. Yang terakhir adalah bubarnya firma. Pertama, waktunya sudah habis yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, ada yang mengundurkan diri atau dipecat sebagai sekutu, sama dengan mazhab, ya. Salah satu sekutu meninggal, ditaruh di bawah perwalian. Maksudnya ini perwalian, misalnya dia sakit dan tidak tahu kapan sembuhnya, dia harus didudukkan dalam perwalian. Harus ditunjuk siapa yang mewakili kita. Atau ketika dinyatakan pahit, ini juga berdampak pada bubarnya. Termasuk juga dijelaskan bahwa jika bubarnya sebelum waktunya habis, misalnya kan di akta pendiriannya disebutkan 5 tahun, ternyata baru 2 tahun sudah bubar. Maka pembubaran ini harus didaftarkan dan diumumkan. Nah, ini kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan, maka pembubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga. Ya. Jadi perlu diumumkan agar supaya orang tahu dan bisa memasukkan tagihan-tagihan sehubungan dengan bengkalai yang belum diselesaikan. Itu terkait dengan firma. Nah, yang terakhir adalah CV. Ini tidak banyak karena sebenarnya antara firma dengan CV itu beda-beda tipis, ya. Apa itu CV? CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang secara tanggung-menanggung sama dengan firma, bertanggung jawab untuk seluruhnya dan bertanggung jawab secara solider, di mana ada satu orang sebagai pelepas uang. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud pelepas uang ini adalah salah satu dari sekutu CV itu adalah orang yang menginvest modalnya untuk dijalankan oleh sekutu yang lain. Jadi sebenarnya CV ini memiliki dua jenis sekutu di dalamnya. Ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Ya. Nah, sekutu aktif ini biasa disebut dengan istilah sekutu komplementer. Ya, ya ini dia. Yaitu sekutu yang bertanggung jawab secara umum, ya, bertindak sebagai pengurus yang menjalankan persekutuan komandita. Ya. Kemudian tanggung jawab di antara mereka itu adalah tanggung-menanggung. Dan tanggung jawabnya tidak terbatas, sama dengan firma. Kalau kerugian timbul dari akibat hubungan dengan pihak ketiga dan kerugian itu melebihi modal CV, maka secara pribadi sekutu komplementer juga bisa disita hartanya untuk membayar kerugian.
itu yang dimaksud tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi harta pribadi juga bisa dipakai membayar utang kalau dia gagal membayar utang. Kemudian yang kedua adalah sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif yang sama sekali tidak menjalankan perusahaan. Dia hanya memasukkan modalnya, menginvest modalnya, tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas pada modal yang dia setorkan. Harta pribadi tidak dikait-kaitkan di sini. Cuma tadi syaratnya dia tidak boleh melakukan pengurusan atau melakukan hubungan dengan pihak ketiga atas nama CV. Jadi benar-benar ini disebut sekutu pasif. Ya. Hanya setor uang saja, kemudian kalau ada untungnya dia dapat bagian, kalau rugi dia hanya bertanggung jawab sebatas setorannya. Kalau ruginya lebih besar lagi, maka sisanya ditanggung oleh sekutu komplementer. Ya, jadi begitu modelnya. Jadi dua sekutu ini sangat beda dia punya tanggung jawab dan kedudukannya di dalam CP. Jadi kalau komplementer dia pengurus, yang kedua tanggung jawabnya sampai harta pribadi. Kalau komanditer tidak boleh mengurus, tapi tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetorkan. Sisanya pindah ke sekutu komplementer. Nah, itu ya, jadi perbedaannya. Yang lain dari CV tidak ada lagi karena itu sama dengan firma. Yang bedakan cuma ini saja sekutunya. Jadi ini tadi ya sekutu pasif tidak boleh melakukan pengurusan meskipun dia diberi kuasa. Jadi kalau dia diberi kuasa dan dia ikut mengurus, apa yang terjadi maka antara firma dan CV tidak bisa lagi dibedakan. Karena tadi kita sudah bahas seluruh sekutu firma itu kan kedudukannya sama. Masing-masing bertanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi firma. Kalau ini tidak, di CV ini yang mencari keuntungan bagi CV cuma sekutu komplementer. Sekutu komanditer ibaratnya seperti pemegang saham saja dalam PT, jadi dia tidak aktif di dalam mengurus persekutuan. Ya. Nah, dalam praktek ada 3 macam persekutuan komanditer, ada yang diam-diam, ini sebenarnya kamuflase. Orang tahunya dia di sini firma, tetapi di dalamnya dia sebenarnya CV. Nah, kemudian ada yang terang-terangan, jadi dengan melihat stempelnya atau suratnya orang sudah tahu ya, papan nama perusahaannya, orang sudah tahu bahwa dia adalah CV. Dan ada juga yang berbentuk komanditer dengan saham. Ini sudah bentuk peralihan dari CV bisa berubah menjadi perseroan terbatas. Walaupun sebenarnya penggunaan saham itu hanya ada di PT saja. Nah, hubungan internal seperti yang tadi yang saya jelaskan bahwa kedudukannya sudah jelas ya mereka. Nah, kalau sekutu komanditer dapat bagian laba sesuai dengan anggaran dasar CV. Nah, jika tidak ditentukan maka ia dapat bagian sesuai dengan jumlah pemasukannya. Ya. Jika mengalami kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modalnya saja. Kemudian sekutu komplementer beban kerugiannya tidak terbatas, bahkan sampai harta pribadinya bisa jadi jaminan terhadap seluruh utang-utang CV. Kemudian sekutu komplementer dilarang mengurus karena kalau dia mengurus statusnya berubah menjadi disamakan dengan sekutu komplementer walaupun ada surat kuasa. Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan dengan pihak ketiga. Kemudian sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama CV, ya, karena itu tadi dia adalah pasif. Kemudian sekutu komanditer tidak boleh dituntut menambah pemasukannya guna menutupi kerugian, dan ia tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya di CV. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komanditer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan yang telah disetorkan ke CV. Kemudian yang terakhir adalah karena CV sama dengan firma, maka pembubaran CV juga berlaku bagi pembubaran firma. Yaitu tadi batas waktunya habis, ya, ada yang meninggal, ya, dan lain-lain. Oke, saya kira itu poin kita hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Dengan selesainya materi CV ini, bahan untuk ujian MIT dari awal sampai CV ini sudah selesai.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.